Ya, pemirsa, pemerintah kembali mengeluarkan aturan baru terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Dan per hari ini, PPKM berbasis mikro untuk tingkat desa, kelurahan ini mulai diberlakukan hingga 21 Februari mendatang. Pemerintah kembali mengeluarkan strategi baru dalam mengatasi penyebaran virus corona yang masih tinggi di tanah air. Kali ini Kementerian Dalam Negeri menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang lebih ketat hingga ke tingkat rukun tetangga atau RT. Kebijakan baru tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian COVID-19. PPKM mikro berlaku mulai 9 Februari hingga 21 Februari 2021. PPKM Mikro sendiri diterapkan usai pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan PPKM di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali sejak 11 Januari hingga 8 Februari 2021 yang dinilai tidak efektif. Adapun PPKM Mikro dilakukan dengan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT yang terdiri dari zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, zona kuning jika terdapat 1 sampai dengan 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, zona orange jika terdapat 6 sampai dengan 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir. Dan zona merah jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendaliannya adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat. Melakukan isolasi mandiri terpusat dengan pengawasan ketat, menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Melarang kerumunan lebih dari 3 orang. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 dan meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan. Instruksi Mendagri ditujukan kepada gubernur dan bupati atau wali kota dengan prioritas wilayah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, serta Bali. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor dan juga Direktur dari PT Indovesta Utama Mandiri. Baik, Mas Rifan, ini informasi yang menarik begitu. Akhirnya pemerintah sudah memberikan aturan yang lebih jelas lagi karena ini skalanya mikro bahkan sampai dengan tingkat rukun tetangga atau RT begitu, desa dan kelurahan. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah ini bisa menjadi salah satu sentimen positif? Karena kita lihat ada beberapa aturan yang justru merelaksasi dari operasional pusat perbelanjaan nih. Dari sebelumnya jam 7 dengan batasan kita tahu kompensasi paling tidak sampai jam 8. Kemudian sekarang jam 9 pun masih boleh buka, Mas Rifan. Iya, jadi kalau saya lihat memang PPKM Mikro ini justru merelaksasi aturan yang sebelumnya sudah ada ya. Seperti tadi Mas pernah sampaikan juga, mal dari yang sebelumnya jam 7, kemudian jam 8, sekarang bisa jam 9. Terus kemudian work from office yang sebelumnya 25%, sekarang kalau nggak salah juga bisa 50% seperti itu. Jadi sebenarnya ini kalau saya lihat pemerintah ingin berupaya untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi juga menekan laju pertumbuhan dari COVID-19. Jadi kalau dilihat dari perspektif ekonomi, memang ini hal yang bisa katakan merupakan salah satu katalis positif juga gitu, karena memang antara ekonomi dan kesehatan ini tidak berjalan terpisah, melainkan berjalan secara beriringan gitu. Dan saya lihat mungkin ada ini merupakan salah satu momentum juga ya, supaya ini kan kita masih di kuartal 1 ya. Mudah-mudahan emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia dengan adanya PPKM Mikro ini ya bisa meningkatkan kembali kinerjanya di laporan keuangan kuartal 1 2021 nanti, yang sama-sama kita harapkan dengan meningkatnya kinerja ya maka harga saham juga akan kembali meningkat seperti itu. Itu dia, apakah sektor retail ini juga bisa disasar dan juga mungkin sektor konsumer? Karena sektor konsumer pada perdagangan kemarin justru yang mengalami tekanan jual begitu ya kalau kita lihat dan mereview perdagangan kemarin. Apakah dengan adanya PPKM yang bisa dikatakan relaksasi justru yang terjadi dari operasional pusat perbelanjaan bisa dimanfaatkan kita memilih-milih nih saham-saham yang berbasis retail kemudian konsumer tadi? Ya, jadi memang especially di retail sih ya. Jadi kalau saya lihat memang kalau consumer kan nggak terlalu terdampak waktu
tahun 2020 lalu. Tapi kan kalau kita bicara retail, ini salah satu sektor yang secara kinerjanya cukup terdampak signifikan dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, dengan PPKM Mikro ini ya, saya sih melihat bahwa ada potensi bahwa emiten-emiten retail bisa kembali meningkatkan kinerjanya. Tapi permasalahannya adalah mungkin tidak semua emiten retail ini bisa kita sasar, Mas Tas, karena terbukti memang ada beberapa emiten yang sudah terlebih dahulu untuk menutup sejumlah gerainya seperti itu ya, sehingga peluang untuk bangkit di tahun 2021 ini mungkin agak sulit gitu. Tapi emiten yang masih bisa survive di tahun 2020 kemarin ya tanpa harus menutup sejumlah gerainya, ini saya lihat punya potensi yang yang bagus lah di tahun 2021 ini. Mas Rifan, emitennya apa saja yang berbasis dari retail? Kita akan bahas di segmen berikutnya ya, sambil menantikan opening market begitu, karena pre-opening saja indeks harga saham gabungan masih terus bergerak di zona positif ini. Mas Rifan, kita akan jeda sebentar. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai break yang satu ini.